muda untuk mewujudkan partisipasi mahasiswa dalam pengabdian masyarakat dan pembangunan sesuai dengan ilmu teknik kimia. Nah, ini ada lembaga-lembaga teknik kimia di Indonesia ya. Mungkin teman-teman di sini kan tahunya mungkin hanya himpunan saja gitu. Nah, di sini lembaga teknik kimia Indonesia itu ada 3, yang ada beberapa organisasi kasarnya. Itu ada yang pertama adalah BKKPII atau Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, BKKPII ini dinaungi oleh para dosen, kemudian tentunya para insinyur dari perusahaan-perusahaan juga banyak, kemudian dari instansi pemerintah juga ada. Nah, kemudian untuk Aptekim ini adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Teknik Kimia Indonesia yang notabene dinaungi oleh para bapak dan ibu dosen. Nah, kemudian BKKMTK ini adalah salah satu wadah yang dinaungi oleh mahasiswa. Nah, ini kemudian organigram atau struktur organisasi ya dari BKKMTKI. Jadi BKKMTKI sendiri itu nanti untuk kepengurusannya terbagi jadi 2. Jadi ada pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Nah, untuk pimpinan pusat sendiri itu di ujung tombaki oleh Sekretaris Jenderal. Kemudian ada pimpinan pusat bidang sekretariat dan organisasi atau sekor. Kemudian ada pimpinan pusat bidang hal. Bidang hal ini hubungan antar lembaga. Kemudian ada pimpinan pusat riset dan teknologi. Kemudian ada pimpinan pusat bidang pengabdian masyarakat. Ada pimpinan pusat publikasi dan komunikasi. Serta ada pimpinan pusat pendidikan dan keprofesian. Kemudian ada pimpinan pusat danus atau dana dan usaha. Nah, di sini inilah adalah bidang-bidang yang ada di BKKMTKI. Terus kemudian dari pimpinan pusat itu dibantu pelaksanaannya oleh pimpinan daerah yang terdiri dari 7 daerah di BKKMTKI. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Itu untuk susunannya sama, cuma nanti dari pimpinan daerah ini menghandle daerahnya masing-masing, seperti itu. Kemudian ini untuk BKKPI ya, untuk BKKPI di sini sebenarnya tidak termasuk dalam struktural, tetapi dalam kegiatan kita selalu berkoordinasi dengan BKKPI. Contohnya nanti ada beberapa bidang yang kita bekerja sama secara langsung dengan BKKPI ini, yang notabene kan memang dinaungi oleh para praktisi. Nah, kemudian dari sebaran BKKMTKI yang tadi sudah saya jelaskan, itu ada 7 daerah. Ada 7 daerah di Indonesia. Jadi mulai daerah 1 itu di daerah mencakup area Jawa Barat, kemudian daerah Banten dan Jakarta. Kemudian ada daerah 2, daerah 1 itu di daerah Sumatera Selatan. Kalau di daerah 2 itu tadi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kemudian daerah 3 itu di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian daerah 4 itu ada di Jawa Timur, daerah 5 itu di Pulau Sulawesi, kemudian daerah 6 itu di Kalimantan, di daerah 7 itu di bagian Sumatera bagian utara. Ya, ini adalah anggota-anggota dari BKKMTKI ya, dari daerah 1 sampai daerah 7, mungkin bisa dilihat saja di PPT. Nah, ini untuk BKKMTKI daerah 3. Karena kita berada di daerah 3, jadi kita bahas lebih detail di daerah 3. Jadi di daerah 3 ini mencakup daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, di sini berarti cakupannya adalah di Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Purwokerto, dan Cepu. Nah, untuk di Yogyakarta sendiri itu ada beberapa himpunan. Mungkin yang teman-teman ketahui ada KMTK UGM, kemudian ada dari APRIN, HMTK APRIN, kemudian UAD juga ada, terus teman-teman kita dari D3 juga ada, HMDTK, dan lain-lain. Terus kemudian daerah Surakarta itu ada UNS, HMTK FT UNS, kemudian KMTK UMS, terus kemudian dari teman-teman Setiabudi, Universitas Setiabudi juga ada. Terus kalau daerah Semarang dari HMTK Undip,
terus dari vokasinya Undip juga ada, dan UNES juga ada. Untuk yang sedikit misah itu memang di Purwokerto sama Cepu, itu memang ada satu himpunan saja, karena memang ada jurusan Tekim di kampus itu aja. Itu di Cepu itu di PMAK Migas, kemudian di Purwokerto itu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini tadi yang sudah saya jelaskan untuk di wilayah Yogyakarta, Purwokerto, Cepu, Surakarta, dan Semarang. Ya, jadi ini perkenalkan pimpinan pusat kami untuk periode 2019-2022. Untuk yang paling kiri itu ada Mas Wahyu Farudin atau biasa dipanggil Fahru, itu sebagai pimpinan pusat atau sekretaris jenderal. Kemudian untuk pimpinan bidang kesetariatan dan organisasi itu ada Mbak Aras Venesia, ini dari Kalimantan. Pimpinan pusat bidang hubungan antar lembaga. Kemudian sebelahnya lagi itu ada Mbak Fauzia Tulusni, ini pimpinan pusat bidang Ristek atau riset dan teknologi. Ini kampusnya di UNS atau Universitas Negeri Surakarta ya, 11 Maret. Nah, kemudian ini ada Mas Aidil, itu pimpinan pusat bidang pendidikan dan keprofesian. Kemudian ada Ananda Rizky Utami, itu pimpinan pusat bidang pengabdian masyarakat. Ini berasal dari kampus di daerah 2 atau daerah Jawa Barat, Cilegon. Kemudian ada Mas Akta Faharandika, ini dari pimpinan pusat bidang publikasi dan komunikasi. Kemudian ada Mbak Rika Dian Fitriani, itu dari bidang dana dan usaha. Nah, kemudian ini adalah susunan kepengurusan BKKM TKI daerah 3 periode 2020 sampai 2022. Jadi memang tahun ini adalah tahun akhir kita untuk menjabat ya di BKKM TKI daerah 3. Ya nantinya teman-teman di sini nanti harapannya ya bisa menggantikan peran-peran kami. Ya, untuk yang dari kiri, sebelah kiri ke kanan itu ada Mas Faiknal Aji, itu selaku sekretaris daerah, ini berasal dari UNES. Kemudian untuk pimpinan daerah 3 bidang sekretariatan dan organisasian itu Mas Gilang Yuda dari UMS. Kemudian ada Mas Faris Faras, ini PD atau pimpinan daerah hubungan antar lembaga. Ini dari HMTRKI Undip. Kemudian ada Mbak Isna Silmi, itu PD Riset dan Teknologi dari STTN Batan. Kemudian ada saya sendiri yang lama juga Saputra sebagai pimpinan daerah bidang pengabdian masyarakat ya dari kampus kita yaitu UPN. Kemudian ada Mas Misbahul Hadi, ini dari UNES, itu sebagai pimpinan daerah bidang publikasi dan komunikasi. Kemudian ada Mbak Prias Nur, itu dari Kadika UNS, itu bidang pendidikan dan keprofesian. Kemudian ada Mbak Risma Nur Amelia, itu dari UNS juga, dari Kadika, itu sebagai pimpinan daerah bidang dana dan usaha. Nah, tadi kan sudah disebutin nih sekretaris jenderal dan lain-lain. Nah, ini untuk penjelasan lebih rincinya. Jadi untuk sekretaris daerah ini dia berperan sebagai ujung tombak dari BKKM TKI, yaitu untuk menggerakkan elemen keanggotaan di daerahnya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang nyata. Dan di sini dari sekretaris daerah juga mengkoordinasikan para pimpinan himpunan mahasiswa atau kelompok studi mahasiswa di tiap universitas yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian ada bidang kesekretariatan dan organisasi atau biasa yang disingkat sekor, itu berperan sebagai layaknya seperti sekretaris gitu. Jadi untuk berhubungan dengan administrasi dan kesekretariatan.
seperti yang membuat surat, kemudian membuat tebusan ke berbagai stakeholder, terus kemudian juga bertanggung jawab untuk perangkuman informasi atau notulensi yang dibutuhkan oleh BKKM TKI. Terus selain itu di bidang sektor ini juga berperan sebagai pengadilan di dalam BKKM TKI. Jadi nanti ada beberapa program kerja dari Sekor yang berhubungan dengan pengkaderan BKKM TKI agar nantinya ya kepengurusan dari BKKM TKI ini dari periodenya itu bisa meningkat. Kemudian ada bidang hal atau hubungan antar lembaga. Di sini hubungan antar lembaga sama halnya seperti humas atau public relation. Jadi berperan dalam menjaga hubungan baik antara BKKM TKI dengan stakeholder, yaitu bisa lembaga pemerintahan, kemudian perusahaan, dan pihak-pihak manapun. Kemudian ada bidang riset dan teknologi. Jadi ya mungkin teman-teman nggak asing dari bidang ristek ya, sering banget itu ristek karena di ristek ini memang berhubungan dengan akademis di akademis kita. Jadi bidang riset ini bertujuan atau bertanggung jawab atas segala penelitian dan teknologi yang berhubungan dengan teknik kimia. Jadi nanti hasil dari riset-riset teman-teman ini bakal diimplementasikan ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi Ristek itu diharapkan mampu memberikan sumbangsi bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian ada bidang pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat ini bertanggung jawab dalam pengemban ya salah satu tujuan utama BKKM TKI yaitu tadi untuk sumbangsi terhadap masyarakat. Jadi melalui kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ya diharapkan BKKM TKI itu mampu memberikan sekaligus membantu masyarakat di bidang teknik kimia gitu, bahwa menunjukkan bahwa di bidang teknik kimia itu dari kita juga mampu untuk membantu masyarakat. Kemudian ada bidang publikasi dan komunikasi, itu bertanggung jawab dalam menjaga komunikasi antar institusi anggota BKKM TKI serta antar pengurus dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi baik internal maupun eksternal BKKM TKI ke seluruh anggota BKKM TKI. Nah, yang perlu digarisbawahi, anggota BKKM TKI ini adalah himpunan-himpunan, jadi bukan perorangan. Jadi kalau selama teman-teman di himpunannya sudah menjadi anggota himpunan, ya berarti sudah termasuk dalam anggota BKKM TKI. Seperti itu. Kemudian untuk bidang pendidikan dan keprofesian, itu bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan keprofesian anggota BKKM TKI, baik yang aktif pengurus maupun non-pengurus. Jadi di sini pendidikan keprofesian ini selalu berkomunikasi dengan bidang-bidang yang lain juga, terutama di bidang hal untuk mencari tahu tempat-tempat kira-kira ada kayak info lowongan pekerjaan, kemudian info beasiswa dan lain-lain. Nah itu nanti dari bidang P dan K itu yang bakal mencari tahu, mencari informasinya. Kemudian ada bidang danus. Dana dan usaha ini hampir sama seperti bendahara, jadi mengatur segala hal yang berhubungan dengan keuangan BKKM TKI seperti pencairan dana, kemudian penarikan iuran anggota dan lain sebagainya. Jadi dana yang didapatkan akan digunakan untuk mendanai seluruh program kerja BKKM TKI. Jadi danus di sini bukan hanya mencari uang ya, tapi juga mengatur pengeluaran dari tiap-tiap daerahnya seperti itu. Terus ini adalah program kerja dari salah satu program kerja dari bidang kesekretariatan dan keorganisasian. Jadi ada beberapa program kerja, ada musyawarah nasional, kemudian musyawarah daerah, kemudian ada rapat koordinasi nasional dan rapat koordinasi daerah. Nah, bedanya apa? Jadi untuk untuk rapat koordinasi daerah atau rapat koordinasi nasional, ini adalah LPJN setengah periode. Jadi untuk rapat rakorda atau rakornas itu untuk LPJN setengah periode. Bedanya kalau rakornas itu dilakukan dengan skala nasional, kalau rakorda itu sesuai dengan daerahnya masing-masing.
Untuk musyawarah nasional dan musyawarah daerah itu sama. Jadi untuk musyawarah nasional dan musyawarah daerah ini dilakukan LPJN satu periode penuh. Jadi bedanya di situ. Kalau rakorda tadi setengah setengah periode, LPJ setengah periode, kemudian untuk Musda dan Munas ini adalah LPJN satu periode penuh. Untuk Munas tahun ini akan dilaksanakan bulan Mei, tanggal 22 Mei itu atau 29 Mei itu di Kalimantan ya, di Samarinda. Tuan rumahnya Samarinda. Ya ini untuk Rakonas, ini Rakonas kemarin sudah dilaksanakan di, kalau tidak salah, dilaksanakan Sulawesi, di Sulawesi, di Makassar. Kemudian Musda, untuk musyawarah daerah, insya Allah tahun ini dilaksanakan di UAD, di Universitas Samajalan, bulan Agustus, kalau enggak bulan September. Ini jadi LPJN penuh satu periode dari kepengurusan kami. Kemudian untuk Rakorda ini kemarin sudah dilaksanakan dengan tuan rumahnya itu Pemaka Migas, MPTM Pemaka Migas. Nah, untuk program yang dari sektor ini tadi kan ada berhubungannya dengan pengadilan di BKKM TKI. Jadi untuk pengadilan di BKKM TKI ini ada latihan dasar organisasi dan latihan dasar kepemimpinan. Nah, latihan dasar organisasi ini kemarin sudah dilaksanakan dengan tuan rumah itu dari UNS. Ya di sini kita diajarkan untuk dasar-dasar berorganisasi, kemudian yang mengenalkan BKKM TKI secara umum gitu. Terus yang satu lagi itu kan ada latihan dasar kepemimpinan. Ini akan dilaksanakan di minggu ini, di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu harapannya teman-teman yang ikut LDK ini bisa menggantikan peran dari kami. Jadi nanti di latihan dasar kepemimpinan itu nanti bakal ada materi-materi tentang kepemimpinan, kemudian tentang manajemen organisasi, terus kemudian juga ada nanti kuliah per bidang. Jadi nanti teman-teman bakal lebih detail lagi lah untuk mengetahui bidang-bidangnya itu nanti jalannya akan seperti apa. Itu nanti akan uh, diberi di latihan dasar kepemimpinan yang akan dilaksanakan di minggu ini, di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nanti teman-teman yang mungkin tertarik ya dengan kepengen jadi pimpinan daerah, ya nanti bisa mungkin berkoordinasi dengan pengurus himpunan yang ada di sini. Dia nanti didaftarkan, kemudian nanti mengikuti kegiatan LDK. Karena kegiatan LDK, LDO, kemudian ada nanti mentoring itu adalah salah satu syarat kalian untuk menjadi pimpinan daerah. Kemudian ini adalah program kerja hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga ini jadi ada beberapa program kerja, yaitu kayak seperti gathering atau Gojek gathering and competition. Jadi di sini kita bertemu dengan anggota-anggota dari seluruh daerah tiga ya, entah itu dari Semarang, dari ini, dari Jogja, dari Solo. Kita akan bertemu di satu tempat dan kemudian nanti ada beberapa kegiatan mungkin seperti sharing diskusi, kemudian ada sharing session, kemudian nanti ada lomba, biasanya lomba futsal atau lomba dan lain-lain lah. Nah, kemudian ini ada kegiatan pengabdian masyarakat. Ini kemarin alhamdulillah kita melaksanakannya di Kota Jogja ya. Ini untuk bencana NTT. Kemudian dari BKKM TKI kita menghubungi dari beberapa himpunan yang ada di Jogja untuk melakukan kegiatan bersama. Dan kemarin yang bisa ikut tuh dari HMTK UPN sama HMTK WAD. Jadi kita melaksanakan aksi galang dana itu kemarin di perempatan Pingit ya, itu di dekat Tugu Jogja. Itu kita melakukan aksi galang dana bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah, kemudian ada bakti sosial. Bakti sosial ini jelas tujuannya untuk meningkatkan rasa empati dan peduli terhadap sesama.
Nah, kemarin dari uh, bulan Ramadan tahun kemarin, alhamdulillah kita sudah melaksanakannya juga di Solo. Ini bersama seluruh himpunan yang ada di Solo. Kita ada HMTK OSB, KMTK UMS, ada HMTK UNS, kemudian ada K3 UNS. Itu kita melakukan kegiatan bersama, yaitu pemberian takjil, dan kemudian kita juga berbuka bersama bareng. Terus rencananya di Ramadan tahun ini besok akan dilaksanakan di Semarang, itu tanggal 16 April. Dan bekerja sama dengan HMPTK UNES. Nah, kemudian ini adalah core-nya dari kegiatan pengabdian masyarakat ya, yaitu BKKM TKI ke desa. Jadi di sini kita apa ya? Ya tadi kan untuk dari bidang ristek kan dia mengkaji teknologi-teknologi yang sudah ada atau penelitian-penelitian sudah ada, kemudian nanti dari ristek itu akan dikomunikasikan ke bidang Pengmas, dan dari bidang Pengmas nanti akan uh, bikin suatu acara di suatu desa gitu. Jadi kemarin alhamdulillah kita dari BKKM TKI bisa bisa apa namanya bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman dari HMTK UNS, karena memang ada kesamaan tujuan dan kesamaan keinginan lah kasarannya untuk melaksanakan desa binaan bareng di Desa Anggres Manis. Jadi Desa Anggres Manis ini ada di kaki Gunung Lawu, di bawahnya Candi Ceto itu ada Desa Anggres Manis. Nah, kemarin kita melaksanakan kegiatan di sini kurang lebih 1 bulan, lebih gitu. Kita di sini ada kegiatan pengaplikasian teknologi tepat guna, kemudian ada healthy care atau penyuluhan kesehatan, itu cek tensi, kemudian ada penyuluhan ya tentang pasca vaksinasi dan lain-lain. Kemudian kita juga ada namanya BKKM TKI mengajar, yaitu ya kita untuk meningkatkan apa namanya intelektual lah dan apa spiritual dari anak-anak desa tersebut. Kemudian ini ada bidang pendidikan dan keprofesian. Ini ada Ganesa Project. Jadi Ganesa Project ini adalah suatu program yang tujuannya untuk pelatihan ya. Seperti mungkin teman-teman ketahui seperti HISIS dan lain-lain. Itu biasanya dilaksanakan oleh bidang pendidikan dan keprofesian. Kemudian koordinator isu. Jadi koordinator isu ini adalah diskusi. Jadi ada isu terbaru, semua yang terbaru ini tentang masalah energi ya, karena Ukraina sama Rusia. Nah, itu nanti dari bidang PNK ini akan bikin suatu diskusi dari seluruh anggotanya, kemudian nanti hasil dari diskusi itu bisa disampaikan ke pemerintah atau stakeholder yang terkait. Nah, mungkin itu sih penjelasan dari saya. Mungkin kalau lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa follow Instagram BKKM TKI, itu ada di @BKKM TKI, kemudian di daerah 3 nanti jangan lupa untuk di follow juga, atau bisa lihat penjelasan lebih detailnya lagi itu di web ya, teknikkimiaindonesia.org, itu udah sangat lengkap. Ya mungkin cukup sekian Mas Yogi penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Almar ya, sudah menjelaskan terkait ada apa saja di BKKM TKI dan juga penjelasan yang betul dari BKKM TKI. Mungkin ada selanjutnya akan disampaikan untuk pada jawab dari para 20. Silakan mungkin dari para 20. Jika ingin bertanya langsung open mic, perkenalan diri, on cam, dan ajukan pertanyaannya. Terima kasih. Iya, silakan itu. Ada yang bertanya Mas Yogi? Langsung saja ya. Langsung saja Mas Ramadan. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Ramadan Irwan dari Angkatan 2020. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya, di BKKM TKI itu kan terbagi menjadi beberapa daerah ya Mas. Nah itu
kenapa di BKK MTKI berbagi menjadi banyak daerah, kok nggak cuma satu di pusat gitu, kenapa ada banyak daerah gitu Mas? Terima kasih. Ya, Bisa langsung dijawab Pak Bapak. ya izin menjawab ya. Ya jadi memang di di BKKMTK itu ada daerah 1 sampai daerah 7. Itu yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan dari program-program kerjanya. Jadi memang dari pimpinan pimpinan pusat nanti bikin suatu arah gerak atau arah gerak per bidangnya. Jadi nanti ada namanya kayak SOP lah kasarannya, SOP lah, standar operasional prosedur untuk perancangan program kerja. Jadi program kerja yang ada di daerah-daerah, setiap daerah itu tidak boleh melenceng dari situ. Dan tujuannya biar apa ya? Biar anggota-anggota di sini biar lebih mempermudah untuk masalah komunikasi. Kemudian juga untuk mempermudah juga untuk masalah koordinasinya juga. Yang ditakutkan ketika nanti pimpinan pusat saja tidak ada pimpinan daerah itu jujur saya kasihan dari pimpinan pusatnya karena nanti itu mengatur ratusan anggota himpunan ya anggota-anggota himpunannya dan berkoordinasinya hanya di pimpinan pusat. Jadi ketika di breakdown untuk per daerah ya harapannya program-program kerja yang dirancang oleh teman-teman ini akan berjalan lebih maksimal karena ya memang dari segi koordinasi dan komunikasinya itu lebih mudah untuk digapai. Mungkin seperti itu. Oh ya, Terima kasih Mas Bapak atas jawabannya. Dari Mas Ramadan, apakah ingin ditanyakan kembali atau oh ya, mohon maaf unmute. Oke, mungkin tadi kan sudah dijelaskan kenapa dibagi per daerah itu untuk mempermudah kerjanya, mempermudah arah gerak dan mempermudah program kerja. Nah, di situ proker per daerah itu sama atau berbeda sih Mas? Mas? Ya izin langsung menjawab ya. Jadi untuk program kerja tiap daerah yang sudah saya katakan tadi itu ada SOP-nya. Jadi kegiatan mungkin nama kegiatannya itu berbeda-beda, tetapi tujuannya itu sama. Intinya itu. Jadi mungkin kalau di daerah di apa daerah 3 di bidang Pengmas nama programnya tadi BKKM TKI ke desa. Nah, mungkin di daerah 4 itu beda lagi. Tetapi secara garis besar kegiatannya itu harus sama. Seperti itu. Jadi di tiap daerah memang nama-nama kegiatan itu berbeda tetapi uh, secara garis besar secara ini tuh tujuannya sama. Itu sih mungkin. Silakan kalau ada tanggapan lagi. Baik, terima kasih Mas. mungkin yang lain bicarakan dulu, ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Silakan bertanya teman-teman jika ada yang ingin jadi pimpinan daerah atau apa mungkin bisa tanya aja nggak apa-apa, santai aja di sini. Atau mungkin ada yang kepo untuk masalah kayak tadi tanyain Rama itu nggak apa, tanyain aja nggak
Mungkin Mas Ananas bisa dijawab terkait apa? Mungkin apa sih manfaat kami untuk mengikuti BKKM TKI ini? Oh ya, langsung saya jawab aja ya, Mas. Silakan Mas Ananas. Ya, jadi untuk manfaat kita ya, manfaat untuk mengikuti BKKM TKI ya, apalagi di pengurusannya, itu yang jelas menurut saya pribadi ya, yang pertama adalah dari relasi. Segi relasi itu memang sungguh uh, sangat luas lah, relasinya tambah luas. Karena memang di sini kan di BKKM TKI ini kan ada suatu wadah yang mewadai himpunan-himpunan yang ada kan. Jadi dari daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu pun nanti ketika teman-teman udah jadi pengurus di BKM TKI, itu koneksinya akan tambah. Apalagi yang dari kampus-kampus di daerah-daerah lain ya, mungkin seperti ITB, kemudian ITS, dan lain-lain lah. Itu kita jadi punya teman di situ. Dan ketika nanti kita ada agenda ke sana, kita udah nggak bingung dengan penginapan, kemudian ya transportasi dan lain-lain lah. Itu manfaat dari relasi. Kemudian manfaat lainnya itu menurut saya adalah melatih dari soft skill ya. Karena jujur saya dulu sama seperti kalian, jadi ketika suruh tanya malu, kemudian diem-diem aja, sering AFK. Tapi ketika udah dicalonkan, dikasih amanah sama teman-teman kemarin, ya mau nggak mau saya harus berubah gitu. Jadi ya akhirnya soft skill berbicara di depan umum, kemudian berbicara dengan para ketua-ketua himpunan. Jadi kita jadi apa ya, istilahnya komunikasi kita jadi lebih nambah lah gitu untuk soft skill. Kemudian dari negosiasi, nanti adalah dari teman-teman kalau udah gabung nanti pasti tahu lah, paham gitu nanti. Ya mungkin itu sih relasi, kemudian apa tadi, relasi, terus soft skill ya, peningkatan soft skill. Kemudian oh ya ini apa namanya, dari akademik juga tentunya terbantu karena info-info seperti kerja praktek, kemudian seperti lab-lab yang bisa digunakan, itu pastinya bakal dibantu sama teman-teman yang lain. Mungkin itu Mas Yogi. Baik, terima kasih Mas Ananas. Mungkin dari rekan 2020 ada yang ingin bertanya kembali. Dipersilakan. Untuk Mas Rizal Santoso, untuk dipersilakan memperkenalkan diri sekaligus pertanyaannya apa? Ya sebelumnya perkenalkan, saya Rizal Santoso dari angkatan 2020, ingin bertanya, kan dalam organisasi BKKM TKI kan itu kan bertemu dengan orang dari berbagai universitas yang lain kan. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk bersosialisasi dengan orang yang berbeda univ. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal Santoso. Mungkin langsung dijawab Mas Ananas. Iya, kalau pertanyaannya bagaimana cara sosialisasi dengan orang lain ya berarti. Jadi ya di situ kita melebur aja. Jadi selama dari aku datang ke ITS seperti itu, terus dari ITS nanti pasti kan juga pasti ngobrolin sesuatu lah, pasti ada obrolan. Ya udah kita di situ ngikutin alurnya mereka aja gitu. Jadi ya seapa ya, kalau untuk masalah sosialisasi sih itu dari individu masing-masing, jadi nggak bisa dipukul rata, caranya harus seperti ini, itu nggak bisa. Itu memang ya itu tadi skill dari masing-masing orang. Kalau saya sih kalau untuk masalah sosialisasi ketika datang ya pasti nanyain dulu kayak seperti ya kenalan terus kemudian nanya asal dari mana, terus kalau asalnya memang sama-sama dari daerah yang sama ya pasti bakal nyambung lagi gitu. Jadi ngobrolnya ya yang ngalor aja lah, bisa ngobrolin masalah akademis, bisa masalah pengkaderan di himpunannya seperti apa itu juga bisa. Itu sangat terbuka sih kalau masalah kayak gitu.
Ya, yang penting kalau masalah sosialisasi itu kita nggak jelek-jelekin kampus yang lain gitu, nggak ngerendahin kampus yang lain. Ya, intinya itu aja deh, saling menghargai gitu. Baik, terima kasih Mas Anamas. Untuk Mas Rizal, apakah ada tanggapan kembali? Sudah cukup. Baik, Terima Mas kasih. Rizal. Untuk rekan-rekan yang lain, jika yang bertanya silakan raise hand dan langsung bertanya. Ya, silakan Mas Muhammad Kevin Fariza bisa on cam dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin dari Angkatan 20. Jadi saya ingin bertanya Mas, tapi maaf mungkin pertanyaan saya itu kayak di luar konteks, sedikit berkonteks. Jadi untuk Mas Al, saya mau tanya, selain BKKM TKI ini, organisasi yang Mas ikutin itu apa aja ya selain itu? Tuh, kasih. Ya, langsung saya jawab aja ya. Ya, kalau Silakan, Mas organisasi Anamas. jelas di HMTK UPN juga ya, kemudian di BKM TKI ya. Mungkin organisasi yang saya ikutin itu sih untuk saat ini ya, yang terbesar. Tapi kalau apa sih namanya, kayak kegiatan-kegiatan lain ya ada sih gitu. Tapi yang kalau pertanyaan organisasi itu tadi dua itu, HMTK sama BKM TKI. Baik, dari Mas Fariza ada tanggapan? Oke, makasih Mas. Terus ada lagi pertanyaan dari saya. Jadi kan tadi itu ada kayak rapat koordinasi itu Mas. Itu yang ikut rapat itu misalnya cuma pimpinannya aja atau termasuk stafnya juga gitu Mas yang ikut rapatnya gitu. Ya, izin menjawab ya. Ya, jadi saya lupa jelasin kalau di tiap-tiap daerah itu sebagian besar itu punya staf di pimpinan daerahnya, tapi tidak secara struktural. Itu ada staf yang membantu. Nah, untuk ketika rapat koordinasi daerah ya atau rakorda, itu kan tadi kan kegiatannya adalah LPJN setengah periode. Jadi nanti di situ pimpinan daerah semua berkumpul, kemudian ya memaparkan progres per bidangnya, kira-kira yang sudah berjalan apa, yang belum apa, terus nanti dari teman-teman himpunan ini yang akan memberi masukan, saran, dan kritik. Nah, untuk teman-teman himpunan yang ikut itu biasanya dari ketua himpunan maupun yang didelegasikan. Mungkin seperti itu. Biasanya kalau dari himpunan tuh 2 sampai 3 orang aja gitu. Kalau rakorda. Baik, dari Mas Kevin, apakah ada tanggapan kembali? Sudah cukup Mas, terima kasih. Terima kasih kembali Mas Kevin Fariza. Mungkin dari rekan-rekan 2020 yang lain, ada pertanyaan kembali. Silakan Mas Ramadan Nuriman. Ya, terima kasih waktunya, moderator. Mungkin izin tanya ya Mas. Tadi kan dijelaskan ada delegasi itu dari. Nah, ini mau tanya untuk ke BKKM TKI itu apakah juga merupakan delegasi dari HMTK salah satu univ itu Mas? Kayak contohnya di sini merupakan delegasi dari HMTK UPN. Terima kasih Mas. Ya, izin langsung jawab ya. Jadi Silakan ya Mas. benar, untuk delegasi itu nanti yang milih orang-orangnya siapa aja itu dari himpunan-himpunan yang terkait ya. Selama kan karena aku dari UPN, jadi aku didelegasikan oleh HMTK UPN untuk menjadi pimpinan daerah. Atau ketika nanti ini kalau konteksnya pimpinan daerah ya. Jadi nanti untuk delegasi itu nanti akan diajukan oleh
himpunan yang bersangkutan. Terus kalau nanti untuk masalah kayak latihan dasar kepemimpinan itu kan juga butuh delegasi dari tiap-tiap himpunan. Yaitu nanti tergantung kebijakan dari himpunan. Entah itu nanti ada seleksinya atau nanti teman-teman di sini yang berminat gabung di BKKM TKI bisa ikut semua atau bagaimana itu nanti terserah dari himpunannya. Tapi untuk LDK itu biasanya ada maksimal orang sekitar 3 atau sampai 5 orang. Itu. Itu. Oke, terima kasih Pak pada Mas Ramadan yang sudah ingin bertanya. Mungkin rekan-rekan 2020 yang lain ada pertanyaan kembali. Jika tidak ada, mungkin dari Mas Anamas bisa menjelaskan apa sih, ada nggak sih persyarat untuk masuk BKKM TKI? Oh iya, ya jadi ketika nanti teman-teman di sini kan udah secara gambaran umum ya, itu udah tahu kan di BKKM TKI bidangnya apa aja. Nah, ketika teman-teman nanti ada yang ingin jadi pimpinan daerah atau masuk ke dalam kepengurusan dari BKKM TKI, jadi yang dipersiapkan adalah teman-teman mengikuti salah satu kegiatan pengajaran yang ada di BKKM TKI. Yang sudah saya sebutkan tadi kan kalau kemarin ada LGO, tapi kan sudah terlewat. Nah, ini masih ada kesempatan teman-teman itu untuk LDK atau latihan dasar kepemimpinan yang akan dilaksanakan di minggu ini, hari Jumat Sabtu Minggu. Nah, nanti untuk pendaftarannya bagaimana nanti langsung hubungin dari pihak himpunan saja. Nah, itu nanti bakal didelegasikan ke dalam situ. Dan untuk jadi pimpinan daerahnya sendiri, biasanya itu ada beberapa persyaratan yang nanti dibahas di uh, sidang-sidangnya sebelumnya, sidang-sidang pendahuluan, seperti halnya di himpunan ya, sidang-sidangnya. Jadi nanti ada sidang tata tertib, terus kemudian syarat dari calon pimpinan daerah itu seperti apa. Tapi yang saya ketahui untuk calon pimpinan daerah itu maksimal biasanya di semester 6, semester berapa ya? 4 ya. Iya, kalau selama dari 2020 itu masih bisa untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah. Kalau 2019 kayaknya udah nggak bisa. Nah, itu terus kemudian biasanya nanti ada itu tadi salah satu kegiatan, terus kemudian tidak double jabatan, tidak double jabatan di himpunannya selama jadi ketua himpunan terus juga mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah. Nah, itu nggak boleh, itu kan aneh juga. Jadi uh, ya syarat secara umumnya itu sih. Mungkin yang harus dipersiapkan yaitu tadi mengikuti kegiatan-kegiatan pengkaderan ya yang ada di BKKM TKI seperti latihan dasar kepemimpinan, kemudian nanti ada mentoring itu lebih detail lagi uh, untuk masalah apa namanya, masalah pengenalan per bidangnya itu. Jadi dipersiapkan aja dari sekarang. Mungkin itu Mas Yogi. Terima kasih Mas Anamas sudah memberikan informasi terkait persyarat apa aja sih yang yang harus kita siapkan untuk masuk ke BKKM TKI. Mungkin dari 2020 lain ada yang ingin bertanyakan kembali, dipersilakan ya. Itu Mas Rizal bertanya Mas Yogi.
Silakan Mas Rizal Santoso. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizal dari angkatan 2020. Ingin bertanya, bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara UPN ke daerah dan ke pusat. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Mungkin langsung ditanggapi saja Mas. Ya, jadi ini ya yang dimaksud tuh komunikasi dari anggota kemudian ke pimpinan daerah kemudian ke pusat gitu ya. Iya, Mas. Oh ya, jadi ya untuk memperbaiki komunikasinya ya. Jadi ketika nanti ada salah satu kegiatan, jadi bisa bisa dari pimpinan pusatnya yang minta tolong ke daerah, kemudian nanti disampaikan ke tiap-tiap anggota, atau dari anggotanya sendiri ingin kayak mengadakan forum diskusi atau mungkin ingin dia berdiskusi dengan anggota-anggota yang lain. Nah, itu bisa saja nanti dikomunikasikan ke pimpinan daerah, nanti dari pimpinan daerah akan menyampaikan ke pimpinan pusat. Kemudian nanti dari pimpinan pusat bakal misalnya bikin konsepannya lah nanti akan seperti apa. Itu bisa seperti itu. Tapi yang secara umum ya itu untuk komunikasi untuk pertemuan dari anggota-anggota himpunan, kemudian pimpinan daerah dan pimpinan pusat itu ada di kegiatan musyawarah nasional dan rapat koordinasi nasional. Jadi nanti di situ bakal bertemu semua stakeholder dari anggota himpunan dari daerah 1 sampai daerah 7, kemudian nanti dari pimpinan daerahnya juga dari daerah 1 sampai daerah 7, kemudian dari seluruh pimpinan pusat. Itu bakal di forum yang sama gitu. Jadi nanti di situ bisa keinginan dari teman-teman anggota itu apa, terus kemudian memberi masukan, saran dan kritik, setelah masukan itu tempatnya di situ. Tetapi ketika ada urgensi tertentu itu nanti bisa dikoordinasikan seperti itu tadi. Jadi dari anggota nanti meminta ke pimpinan daerah, dari pimpinan daerah akan memfollow up ke pimpinan pusat untuk bikin satu forum yang besar gitu. Atau kalau mau di skala daerah ya nanti bisa dari pimpinan daerahnya sendiri nanti langsung bikin satu rapat gitu. Dan biasanya sih kalau di sekretaris daerah itu ada program kerja namanya rapat kahim. Jadi itu rutin dilaksanakan per beberapa bulan sekali itu. Kayaknya 3 bulan atau berapa. Nanti di situ juga salah satu media untuk memperbaiki komunikasi anggota, kemudian dari pimpinan daerah juga. Terus biasanya juga kita ada namanya tuh istilahnya apa ya, kayak studi banding lah, bukan studi banding sih. Ya kayak kita datang ke sekre himpunan-himpunan yang ada di daerah kita gitu. Kalau daerah 3 berarti di daerah lingkup tadi, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi ntar kita di sana kita ngobrol masalah yang ada yang mungkin masalah masalah tertentu lah gitu. Atau mungkin cuma ngobrol secara umum itu juga bisa. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Mas atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Rizal Santoso ada tanggapan lain? Cukup, Mas. Terima kasih. Baik, mungkin untuk perpanjangan 2020 yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Untuk yang resen mungkin langsung bertanya, silakan. Memperkenalkan diri juga ya nanti. Terima kasih Mas. Selamat sore. Nah, perkenalkan nama saya Jejio Sulavidis Tepu dari angkatan 20. Izin bertanya Mas, apabila
BKKMT ingin melakukan pengabdian masyarakat di suatu daerah. Nah, dalam pelaksanaannya itu apakah harus diberitahu ke pusat terlebih dahulu atau daerah boleh langsung melakukan kegiatan tersebut, Mas? Terima kasih, Mas. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi untuk semua program kerja, kan namanya kita kan badan koordinasi. Jadi setiap kegiatan, setiap program kerja itu kita harus berkoordinasi ke semua pihak. Jadi walaupun itu apa namanya program kerja dari tiap daerah, tapi kita juga harus tetap istilahnya konsultasi lah ke pimpinan pusat itu. Kira-kira baiknya seperti apa? Atas mungkin dari pimpinan pusat juga ada saran-saran tertentu untuk program-program kita itu juga bisa. Gitu. Itu pasti selalu berkoordinasi. Dari Mas Tepo ada lagi yang ditanyakan? Baik, Mas, ya cukup. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan ya untuk sosialisasi pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Anamas selaku perwakilan BKKMTKI dan juga terima kasih kepada rekan-rekan 2020 yang sudah mengikuti dan juga terima kasih juga kepada yang tadi bertanya. Dan mungkin sebelum kita akhiri acara sosialisasi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mungkin akhir dari acara ini ada dokumentasi. Mungkin bisa on cam semua ya untuk dokumentasi ini. Mungkin rekan-rekan 2020 bisa dipercepat untuk on cam agar tidak mengganggu waktu yang berbuka puasa. Baik, mungkin dari set pertama ya, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk set yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada akhir acara. Terima kasih kembali sekali lagi kepada Mas Anamas untuk perwakilan BKKMTKI dan juga terima kasih kembali pada rekan-rekan 2020 yang sudah menghadiri. Semoga manfaatnya yang diperoleh dari 2020 juga bermanfaat juga untuk kedepannya, untuk rekan-rekannya dan juga sebentar lagi ada waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa kepada teman-teman dari 2020 yang menjalani ibadah puasa. Terima kasih semuanya. Saya undur diri sebagai moderator di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Semangat. Terima kasih, Mas.